Malam ini kita bertemu lagi dalam diskusi ilmiah, diskusi neuroonkologi. Kali ini akan teks briefing yang dibawakan oleh Dr. Safa Dustur, diambil dari buku Oncology of CNS Tumor. Kita akan membahas tentang imaging of central nervous system. Baik, Dr. Safa Dustur, 30 menit silakan presentasi, untuk 30 selanjutnya diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam ini saya akan mempresentasikan textbook reading dari buku Oncology of CNS Tumor dengan judul Imaging of Central Nervous System. Oke, yang pertama kita akan membahas masalah MRI. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, MRI ini sudah digunakan secara luas dan sudah menjadi sebagai gold standar untuk pemeriksaan CNS tumor. Karena kita ketahui bersama bahwa MRI mempunyai kemampuan untuk membedakan antara struktur normal dan abnormal secara umum, dia lebih baik dari pemeriksaan imaging lainnya. Dan kita ketahui juga MRI ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan pencitraan yang tanpa menggunakan radiasi pengion. Nah, untuk standar anatomi dari MRI itu sendiri di dalam buku ini disebutkan untuk sequence yang dibutuhkan dalam neuroonkologi itu meliputi pre dan post kontras sequence T1, kemudian sequence T2 dan sequence flare. Namun ada beberapa institusi juga menambahkan sequence diffusion dan gradient echo itu sebagai standar untuk protokol diagnostik dari brain tumor itu sendiri. Nah, kemudian kita ketahui bersama di sini dalam sequence flare itu merupakan salah satu dari sequence T2. Dia ini memiliki sensitivitas terhadap sebagian proses patologis. Namun sayangnya dia tidak dapat membedakan secara tepat antara non-enhanced infiltrating tumor atau tumor yang infiltrasi yang non-enhanced, kemudian edem atau efek dari treatment atau efek dari pengobatan. Kemudian flare ini juga tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk memprognostik dari suatu tumor itu sendiri. Nah, secara umum, area kontras enhance yang kita dapatkan pada MRI ini itu merefleksikan suatu proses malignan atau proses yang lebih agresif. Hal ini itu disebabkan karena kita ketahui bahwa pertumbuhan neoplasma yang mengalami transformasi menjadi maligna itu biasanya mendorong terjadinya proses angiogenesis, dan ini dapat mengganggu dari blood-brain barrier-nya sehingga memungkinkan terjadinya ekstravasasi zat kontras ke dalam ruang interstisial, sehingga nanti akan menghasilkan suatu pencitraan atau sinyal yang dihasilkan berupa gambaran hiperintens pada gambar T1 post kontras. Untuk aplikasi dari MRI ini sendiri, kalau di buku ini dikatakan untuk T1 dan sequence flare ini merupakan gold standar untuk diagnosis dan respon dari terapi. Namun yang harus kita ketahui bersama bahwa ternyata peningkatan kontras itu tidak spesifik untuk suatu malignansi atau keganasan atau perkembangan tumor, karena ternyata pada proses inflamasi yang diinduksi pengobatan post treatment atau post chemoradioterapi pada suatu high grade glioma misalnya, itu juga dapat mengganggu blood-brain barrier dan menyebabkan terjadinya peningkatan kontras. Nah, perubahan MRI terkait pengobatan ini itu mencerminkan suatu proses biologis yang disebut dengan pseudoprogresi dan radiasi nekrosis. Jadi kalau pseudoprogresi ini dia adalah suatu kondisi proses inflamasi yang subakut, biasanya terjadi pada 3 bulan pertama setelah pengobatan kemoradiasi, dan biasanya menetap sampai dengan 6 bulan pasca kemoradiasi. Kemudian sedangkan radiasi nekrosis atau nekrosis akibat radiasi ini biasanya terjadi pada 3 sampai 12 bulan pasca radioterapi, dan namun juga bisa dapat terlihat atau diobservasi beberapa tahun kemudian.
Nah, ini adalah mungkin contoh untuk MRI konvensional ya, MRI konvensional di mana pada gambar ini merupakan suatu gambaran high grade glioma pada pasien perempuan usia 49 tahun, di mana pada gambar A dan B ini adalah T1 kontras dan ini adalah gambaran flare, didapatkan adanya suatu lesi enhance, kontras enhance pada bilateral lobus frontal, dan juga melibatkan genu dari corpus callosum. Ini menggambarkan suatu butterfly appearance yang klasik pada glioblastoma. Di sini pada yang flare-nya terlihat adanya gambar hyperintens yang mix non-enhanced infiltrating tumor dan juga ada gambaran vasogenic edem. Kemudian pada yang gambar C ini adalah potongan SWI ya, SWI nanti ada kita bahas kemudian, susceptibility weak image, yang ini tampak ada gambaran microhemorrhage pada tumornya. Kemudian yang D dan E ini merupakan gambaran diffuse weak image atau DWI, di mana di yang D ini tampak adanya restricted diffuse ya, yang tidak merata. Kemudian yang E ini nanti akan kita bahas, pada gambaran DWI itu ada koefisien atau ada nilai kuantitatif, yaitu disebut ADC, di mana nanti kita akan menghitung ADC untuk menentukan ini adalah merupakan suatu grading tumornya yang high grade atau yang low grade. Jadi pada dark area, penghitungan ADC ini itu menandakan suatu peningkatan selularitas atau high cellularity yang menandakan ini suatu proses high grade. Dan pada biopsi pasien ini didapatkan IDH wild type dari glioblastoma. Nah, kemudian ini juga MRI konvensional, kita lihat di sini adalah pasien dengan low grade glioma. Low grade glioma pasien 60 tahun laki-laki. Pada pasien ini gambaran T1 dan flare-nya di sini tampak ada hyperintens juga di gambaran flare-nya. Kemudian pada DWI, namun pada DWI di sini tidak menunjukkan adanya restrictive diffusion. Dan pada ADC-nya juga perhitungannya didapatkan dengan nilai ADC yang tinggi. Ini dari hasil biopsinya menghasilkan IDH mutan grade 2 oligodendroglioma. Nah, ini juga salah satu contoh dari MRI yang biasa kita gunakan. Di sini gambar A dan B merupakan pasien 46 tahun dengan non-small cell lung cancer, di mana pada T1, T2, pada gambaran AB T1 kontras, yang B-nya merupakan flare image, didapatkan ada multiple hemagonous enhanced lesion. Ini berhubungan dengan suatu proses metastase. Metastase di sini juga bentuknya ada yang solid metastase seperti AB, dan pada yang CD tampak metastase juga dapat digambarkan seperti, dengan komponen-komponen kistik. Nah, ini yang tadi kita sebutkan proses pseudo progression. Jadi proses pseudo progression ini juga enhance dari kontras itu tidak menunjukkan suatu belum tentu menunjukkan suatu malignansi. Jadi di sini pada pasien dengan 30 tahun perempuan dengan ADH mutan glioblastoma yang mendapatkan treatment kemoradiasi dengan bevacizumab. Jadi pada gambar A dan B ini tampak adanya ini gambar T1 kontras dan T2 flare. T2 flare tampak adanya suatu pada frontotemporal lobe nampak ada gambaran kontras enhance, lesi kontras enhance, dan juga ada gambaran vasogenic edemnya. Kemudian pada post kontras ternyata di sini tampak reduksi dari kontras. Ini adalah gambaran C dan D adalah post treatment 4 bulan. 4 bulan setelah penggunaan bevacizumab ini. Namun pada gambaran C dan D ini ternyata tidak didapatkan adanya terjadi reduksi kontras yang cukup signifikan, baik dari C maupun dari gambaran T1 maupun dari flare, dari gambaran flare. Hal ini itu berkaitan dengan tadi teori pseudo progression, bahwa pemberian treatment pada 3 bulan pertama terapi itu
mengalami proses normalisasi dari blood-brain barrier-nya sehingga pada gambaran MRI evaluasinya tidak didapatkan adanya enhance dari kontrasnya. Nah, kemudian ini kita bahas masalah DWI atau diffusion wake image. Pada dasarnya DWI ini adalah salah satu sequence dari MRI, dari jenis MRI juga, namun dia kerjanya itu adalah dengan menangkap sinyal dari perpindahan molekul air. Jadi kita ketahui kalau di dalam otak juga ada molekul air yang sangat sensitif, lalu ditangkap oleh sinyal MRI ini. Jadi di sana terjadi, di otak kita ada tiga proses difusi yang terjadi, ada 3 model. Yang pertama ada free diffusion, ada hinder diffusion, dan restricted diffusion. Jadi kalau yang free diffusion ini, dia merupakan free diffusi atau difusi bebas, misalnya terjadi pada seperti aliran CSF atau cerebrospinal, yang mana dia terjadi perpindahan molekul airnya itu karena suatu proses misalnya agitasi termal, namun di sini tidak adanya hambatan. Jadi difusinya secara langsung. Kemudian ada yang disebut dengan hinder diffusi. Hinder diffusi ini atau diffusi tertunda atau terhalang di sini maksudnya adalah molekul air yang berpindah itu mengalami penundaan di ruang ekstra sel. Penundaan ini tuh bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Misalnya ada komposisi matriks ekstraseluler, kemudian bisa fraksi volume ekstraseluler, dan dari bentuk sel itu sendiri. Misalnya di sini fraksi volume ekstraseluler itu dikatakan cenderung meningkat di interstisium tumor karena adanya proses vasogenik edem dan nekrosis, sehingga karena proses ini terjadi peningkatan dari hinder difusi ini sendiri. Kemudian yang ketiga ada restricted diffusi. Nah, restricted diffusi atau diffusi terbatas ini dia mengacu kepada perpindahan molekul air yang terperangkap di dalam sel karena dia dibatasi oleh membran plasma. Nah, diffusi restricted inilah yang sering terjadi peningkatan pada proses-proses malignansi. Nah, prinsip dari DWI ini sendiri, diffusinya ini secara kuantitatif seperti yang tadi kami sebutkan, dia diekspresikan oleh suatu koefisien yang disebut dengan the apparent diffusion coefficient atau ADC, yang mana ADC ini dia menggambarkan suatu laju gerak difusi. Dia bisa pengukurannya untuk mengukur laju gerak difusi. Kemudian nilai dari ADC ini sendiri dia itu berkorelasi dengan tingkat selularitas dari sel itu sendiri. Jadi sini dikatakan dengan nilai ADC yang rendah itu akan berimplikasi kepada peningkatan seluler dan restricted diffusion. Nah, ini terlihat pada yang tumor-tumor yang high grade. Sementara nilai ADC yang tinggi itu dia berhubungan dengan unrestricted diffusion. Jadi semakin rendah nilai ADC value-nya, itu maka makin high grade, maka makin ya tumornya itu semakin menunjukkan high grade atau malignansinya lebih tinggi atau lebih progresif. Namun ternyata ADC ini juga memiliki kekurangan dalam tumor itu sendiri, untuk morfologi tumor itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata di daerah yang regio tumor itu terdiri dari berbagai macam campuran sel tumor. Di sana juga ada terjadi proses edem dan nekrosis, sehingga sulit untuk menginterpretasikan nilai ADC itu sendiri. Namun terlepas dari kekurangan nilai ADC tersebut, pada kenyataannya ADC itu juga masih digunakan sekarang untuk berbagai macam informasi yang penting terhadap biologi tumor. Untuk aplikasinya sendiri bisa digunakan untuk diagnostik maupun prognostik dan prediktif. Untuk diagnostik itu nilai ADC yang rendah itu menunjukkan suatu tingkat selularitas tumor yang tinggi. Jadi pada high grade glioma, CNS lymphoma, atau pada medulloblastoma. Sementara nilai ADC yang sangat rendah
itu bisa diobservasi pada ini ada suatu penelitian dikatakan bahwa pada pasien-pasien dengan high grade glioma dan metastase yang diterapi dengan kemoradioterapi bevacizumab itu menunjukkan suatu nilai ADC yang rendah. Kemudian nilai ADC ini juga berguna untuk grading tumor. Jadi di sini dikatakan bahwa ADC itu pada penelitian nilai ADC itu didapatkan lebih rendah pada GBM dibandingkan pada anaplastik astrocytoma grade 3. Nah, kemudian selain dari diagnostik, ternyata nilai untuk DWI ini juga bisa untuk memperoleh informasi mengenai prognostik dan prediktif. Jadi beberapa studi mengevaluasi proses prediktif dan prognostik pada pemeriksaan DWI ini, di mana pada primary CNS lymphoma itu didapatkan nilai ADC yang rendah. Nilai ADC yang rendah pada primary CNS lymphoma ini dia berhubungan dengan progresif free survival-nya itu lebih pendek. Jadi dan overall survival-nya itu juga lebih pendek. Jadi semakin rendah nilai ADC itu makin survival rate-nya itu makin rendah. Kemudian juga pada pre-treatment tumor dengan nilai ADC yang rendah di low dan high grade glioma itu juga berhubungan dengan nilai overall survival-nya yang lebih rendah juga. Jadi kemudian juga ada penelitian di sini nilai ADC itu didapatkan lebih rendah pada high grade glioma pasien dengan high grade glioma yang mengalami progressive disease dibandingkan pada yang stable disease. Nah, ini adalah nilai-nilai dari ADC pada kondisi normal dan kondisi patologis pada otak. Nah, di sini secara sekilas dapat kita lihat bahwa nilai ADC yang semakin rendah itu menunjukkan suatu tingkat malignansi atau tingkat progresivitas tumornya itu lebih tinggi juga. Nah, ini adalah contoh pasien dengan glioblastoma usia 40 tahun perempuan. Pada gambar A ini adalah gambar T1 post kontras didapatkan ada suatu lesi pada temporal sebelah kanan. Kemudian ini gambar T2-nya menunjukkan juga ada area lesi disertai dengan perivokal edemnya. Nah, di sini diukur nilai ADC pada gambar DWI. Pada gambar DWI di sini terlihat ada lingkaran yang berwarna hijau dan ada yang area yang berwarna merah. Nah, yang berwarna hijau ini merupakan setelah diukur dengan nilai ADC 1,118 yang menunjukkan suatu tumornya. Kemudian yang area merah itu menunjukkan suatu proses edemnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke DTI atau diffusion tensor imaging. Jadi DTI ini dia menggunakan konsep yang lebih luas dibandingkan konsep dari ADC atau DWI karena dia diukur molekul airnya itu menjadi tiga dimensi. Jadi diinterpretasikannya dalam 3 dimensi sehingga dapat menghasilkan gerakan air itu dengan beberapa arah gradien. Jadi konsep umumnya bahwa air itu dia mudah berdifusi sejajar dengan panjangnya akson, namun dia akan terbatas difusinya dengan secara tegak lurus pada akson. Jadi dengan menggunakan konsep ini, dia ada 3 parameter yang dapat dihitung. Ada fractional anisotropia atau FA, kemudian ada radial diffusion atau RD, dan axial diffusion. Jadi masing-masing parameter ini dia yang paling sering digunakan adalah fractional anisotropia atau FA. Sedangkan radial diffusion ini peningkatan dari RD ini berhubungan dengan suatu proses demyelinisasi, sementara yang penurunan dari AD ini berhubungan dengan degeneratif akson atau gliosis.
aplikasinya untuk DTI ini itu paling sering digunakan untuk analisis dan visualisasi dari jalur serat saraf atau neuronal fiber pathway yang dikenal dengan traktografi. Jadi traktografi ini juga sangat penting ya, sangat penting dalam surgical planning dan navigasi, tujuan tujuan navigasi. Nah, DTI ini dia memiliki potensi untuk mengetahui perubahan yang dipicu oleh pengobatan dini yang mungkin tidak terlihat pada MRI konvensional. Dia juga dapat digunakan sebagai predictive value, di mana pada pemeriksaan dengan penggunaan DTI ini didapatkan reduksi FA sampai 18% pada pediatric medulloblastoma pasien yang diterapi dengan kombinasi terapi. Ternyata itu bisa menunjukkan prediktor yang independen untuk IQ score-nya. Kemudian juga peningkatan dari radial diffusion pada parahipokampal cingulum pasien 18 bulan setelah dilakukan komplit radioterapi ternyata juga menjadi predictive marker untuk kelainan kognitif pada pasien-pasien dengan low grade glioma. Nah, ini adalah contoh dari DTI atau diffuse tensor image yang pada gambar yang di atas, yang ini adalah pasien dengan glioblastoma dengan di area hemisfer sebelah kanan, dengan keluhan pasien ini adalah kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Di sini tampak pada yang A dan B itu suatu lesi massa dengan enhanced contrast yang menginfiltrasi basal ganglia, juga tampak di sini dia di lobus temporal dan di occipital cortex. Kemudian yang gambaran C ini adalah gambaran DTI, ini merupakan FA map, ini menunjukkan suatu tumor disruption yang kita lihat di sini. Panah yang sebelah kanan ini, yang satu panah, di sini terlihat adanya warna biru, dibandingkan yang sebelah kiri yang dua panah, ini merupakan yang berwarna ungu, ini merupakan suatu jaras kortikospinal yang traktus kortikospinal yang normal. Jadi beda, yang sebelah kiri mengalami disruption. Kemudian yang D dan sampai F ini merupakan gambar traktografi, di mana pada gambar traktografi kita lihat pada panah yang kuning ini, pada panah yang kuning di sini terjadi displacement dari jaras traktus kortikospinalnya. Kemudian yang panah yang di atas ini, yang dua panah ini juga mengalami interruption, atau kita bandingkan yang kanan yang kiri itu terjadi perbedaan, yang di sini mengalami displacement, yang di sini mengalami disruption. Kemudian ada perfusion wake image atau MRI perfusi. Nah, kalau MRI perfusi ini dia dasarnya adalah dengan vaskularisasi dari tumor, yang mana ini dia berbeda antara vaskularisasi tumor dengan jaringan normal pada otak. Jadi pembuluh, yang kita tahu bahwa pembuluh darah pada tumor itu dia sangat heterogen, dan dia ditandai juga dengan adanya pembuluh darah yang melebar, turtos, atau dia berliku-liku dan lebih permeable. Jadi MRI perfusi ini dia ada dua tipe, dengan yang menggunakan kontras atau yang disebut dengan menggunakan kontras, ada yang dynamic susceptibility image atau dynamic susceptibility contrast DSC, dan dynamic contrast enhancement DCE. Kemudian juga ada yang menggunakan endogenous proton di dalam darah, atau dikenal dengan pemeriksaan arterial spin labeling. Cuman ini belum dilakukan secara luas. Yang paling sering dilakukan adalah yang DSC dan DCE teknik ini. Jadi sejumlah parameter yang diukur pada pemeriksaan MRI perfusi ini diantaranya adalah relative cerebral blood flow (CBV), relative cerebral blood volume, kemudian mean transit time, dan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, pada dasarnya prinsip kerjanya dari ini yang pertama di dynamic susceptibility contrast atau DSC
MRI. Jadi prinsip kerjanya ini dia menggunakan basicnya adalah gambar sequence dari T2, di mana dari gambar T2 ini dia menangkap sinyal pada saat kontras itu pertama sekali transit ke dalam pembuluh darah otak. Jadi agen kontras yang disuntikan tersebut dia memproduksi penurunan intensitas sinyal, sehingga dengan metode tertentu dia akan menangkap konsentrasi kontras ini lalu diukur dalam berbentuk metrik yang bermacam-macam. Nah, metrik yang digunakan itu yang paling sering adalah digunakan RCBV dan RCBF. Cuman yang paling sering digunakan di sini adalah RCBV karena RCBV ini dia mencerminkan volume darah, sedangkan kalau RCBF itu dia mengukur kecepatan aliran darah melalui jaringan. Namun kenapa digunakan RCBV? Karena RCBV ini dia tidak berkorelasi dengan peningkatan CBF. Yang kita tahu bahwa yang tadi pembuluh darah pada tumor itu dia aliran darahnya bisa melambat, itu karena proses bentuk dari pembuluh darahnya yang turtos, dan mungkin akan ada terjadi akibat suatu proses kompresi sehingga akan mempengaruhi nilai dari RCBF. Makanya digunakan di sini adalah RCBV. Nah, untuk penggunaan DSC MRI ini sendiri itu dia bisa untuk diagnostik, bisa untuk treatment respon. Untuk diagnostik sendiri nilai RCBV ini merupakan nilai yang tinggi, itu menunjukkan suatu yang high grade. Kemudian nilai ACBV ini juga bisa membedakan subtype dari low grade glioma. Misalnya di sini dikatakan oligodendroglioma grade 2 itu memiliki nilai RCBV yang lebih tinggi dibandingkan dengan astrocytoma grade 2. Kemudian juga RCBV ini juga telah terbukti menjadi nilai ukur yang lebih bagus atau yang lebih tepat dalam respon pengobatan terapi anti-angiogenik pada pembuluh darah tumor. Jadi di sini untuk nilai rata-rata RCBV pada 1 bulan setelah kemoradiasi pada GBM pasien itu dikatakan merupakan suatu prediktor yang cukup kuat terhadap overall survival pasien. Kemudian juga RCBV ini juga bisa menilai suatu kondisi peritumoral antara glioma dan metastase, yang mana pada glioma ini lebih tinggi nilai RCBV-nya dibandingkan pada metastase. Nah, ini adalah contoh dari pemeriksaan DSC tadi. Pada pasien ini adalah pasien dengan astrocytoma grade 4 yang dilakukan pemeriksaan DSC. Kemudian pada gambar yang di atas ini, di sini terlihat adanya suatu lesi kontras enhance. Kemudian ini adalah gambar dari gambaran MRI perfusinya. Di sini tampak terjadi peningkatan dari RCBV-nya pada panah yang warna putih. Ini menunjukkan suatu high perfusion rate, yang menunjukkan suatu high grade. Walaupun kemudian yang di bawahnya ini pasien yang kedua, ada pasien perempuan, laki-laki usia 45 tahun, yang awalnya itu di suspek dengan low grade tumor. Nah, pada MRI mungkin di sini tidak terlihat adanya suatu enhanced lesion. Kemudian pada MRI perfusi ternyata didapatkan suatu nilai RCBV yang tinggi. Suatu nilai RCBV yang tinggi ternyata ini menunjukkan suatu high grade glioma. Nah, kemudian setelah dilakukan biopsi memang terkonfirmasi pasien ini merupakan pasien dengan anaplastik astrocytoma. Nah, kemudian selain DSC ada DCE, Dynamic Contrast Enhance. Ini kalau DSC tadi menggunakan base-nya adalah T2, yang DCE ini menggunakan sekuen T1 sebagai base pengukurannya. Namun dia ini sinyal yang diukur ini tidak hanya pada pada saat awal saja, namun intensitas pada saat awal, selama, dan setelah kontras agent. Ada 3 marker yang digunakan, ada
volume fraksi ekstravaskular ekstraselular, plasma, dan transfer konstan koefisien. Nah, di sini yang paling bermakna adalah yang sering digunakan adalah transfer konstan koefisien atau K-trans. Yang mana K-trans ini merupakan suatu penanda komposit dari permeabilitas vaskuler, kemudian luas permukaan pembuluh darah, dan aliran darah. Untuk aplikasinya secara klinis juga bisa digunakan sebagai diagnostik dan sebagai prognostik, di mana untuk diagnostik bisa kita ketahui grading tumor, di mana high grade tumor itu menunjukkan nilai K-trans yang lebih tinggi dibandingkan dengan low grade tumor. Kemudian untuk prognostiknya, dengan penurunan K-trans pada 24 jam setelah pemberian obat kemoradiasi, ternyata berkorelasi positif terhadap overall survival dan progressive free survival pasien. Nah, ini adalah contoh gambaran pasien dengan 42 tahun laki-laki dengan glioblastoma pada temporal sebelah kiri. Yang ini merupakan gambar T1 kontras yang A, yang B ini merupakan gambar DSC atau DSC diffuse susceptibility contrast. Kemudian yang ini adalah DCE, ini tadi yang DCE, yang mana yang DSC ini kita lihat ada peningkatan dari cerebral blood volumenya. Juga kita lihat di sini pada yang DCE itu terjadi peningkatan dari K-trans pada tumor yang mengkonfirmasi bahwa ini merupakan suatu perfusi tumor yang high grade, yang proliferasinya tinggi dan selularitas yang tinggi juga. Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi. Ini untuk membandingkan antara tumor MRI konvensional, DSC dan DCE, yang mana pada yang gambar baris atas ini adalah gambar pasien dengan glioblastoma pada frontal kanan yang sebelum diberikan terapi kemoradiasi, sedangkan yang barisan bawah ini merupakan gambaran dengan setelah dilakukan 4 minggu setelah treatment. Jadi kalau pada pasien ini kita lihat pada gambaran yang A dan B itu menunjukkan suatu, yang di atas menunjukkan suatu masa dengan lesi dengan mild degree associated dengan hyperinsensitivitas juga pada yang flare-nya. Kemudian juga terdapat pada yang ADC maps-nya ini juga terdapat adanya restricted diffuse-nya. Kemudian pada MRI perfusinya juga tampak di sini adanya peningkatan dari CBV, kemudian juga peningkatan dari K-transnya pada DCE evaluasinya. Nah, setelah treatment kita lihat di sini perubahannya terjadi penurunan setelah 4 minggu pengobatan. Ini terjadi tampak penurunan yang dikatakan tadi adalah suatu pseudo progression setelah pengobatan. Nah, kemudian ada MRI spektroskopi. Jadi MRI spektroskopi ini merupakan suatu MRI dengan teknik dia mendeteksi molekul air sama, tapi dia menekan molekul air untuk mendapatkan informasi dari molekul-molekul kimia lainnya yang terdapat pada otak. Jadi kita tahu molekul air itu kan paling banyak di jaringan otak dan menghasilkan sinyal yang paling kuat pada MRI. Namun ternyata di sana dengan menekan molekul air maka ada metabolisme yang terjadi di otak yang dapat memberikan informasi meskipun dalam jumlah yang kecil. Jadi penting di sini untuk menekan dari sinyal air untuk mendeteksi jumlah dari metabolit yang penting yang ada pada otak dengan menggunakan dengan di sini dengan menggunakan proton H1 ya, dengan pengukuran ini menggunakan proton. Sebenarnya ada banyak nuklei yang bisa dilakukan, misalnya fosfor, karbon, natrium, fluor. Namun pada MR spektroskopi ini digunakan proton karena dia paling umum. Pertama karena jumlahnya yang lebih banyak, kemudian dia lebih sensitif, memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, untuk metabolit di sini yang untuk
namanya molekular yang paling penting yang dapat diukur ada NAA, ada kolin, kemudian ada kreatinin, laktat, myoinositol dan lipid. Yang mana masing-masing dari molekular ini akan memberikan atau interpretasi yang berbeda nantinya. Nah, ini untuk aplikasi klinis dari MR spektroskopi ini, dia dapat membedakan antara low grade dan high grade tumor, yang mana pada high grade tumor itu dia berhubungan dengan peningkatan dari rasio kolin NAA dan rasio kolin kreatinin. Juga terjadi penurunan NA level dan rasio NA kreatinin. Jadi kemudian dia juga sebagai alat untuk bisa membedakan antara intratumoral maupun peritumoral area. Ini nanti dalam membedakan antara glioma atau pada proses metastase. Nah, di sini juga bisa membedakan progresi tumor atau perubahan yang terjadi akibat proses radiasi. Nah, ini adalah contoh dari MR spektroskopi, di mana ini adalah suatu pasien dengan high grade glioma, di mana pada pasien ini tampak adanya peningkatan kolin kreatinin, rasio kolin kreatinin, kemudian terjadi penurunan nilai NAA. Ini juga salah satu contoh dari MS spektroskopi, di mana yang kita lihat pada gambar A ini merupakan pasien dengan GBM, di mana ini terjadi peningkatan kolin, penurunan NAA, peningkatan kolin, kemudian penurunan NAA dibandingkan dengan kontralateralnya yang normal. Kemudian ini yang B adalah suatu proses ada pasien dengan oligodendroglioma WHO grade 2, di mana di sini terjadi penurunan dari NAA, NAA dibandingkan dengan kontralateralnya yang lebih tinggi. Kemudian pada yang C ini merupakan suatu primary limfoma, yang mana di sini menunjukkan suatu nilai kolin yang tinggi, namun tidak setinggi nilai kolin yang tinggi dan nilai NAA yang rendah pada lesinya. Nah, yang terakhir adalah positron emisi tomografi atau PET imaging. Nah, kalau PET imaging ini dia positron, dia ini adalah teknik pencitraan fungsional. Dia mencatat istilahnya dia menggunakan pasangan sinar gamma yang dipancarkan secara tidak langsung oleh radionuklida yang memancarkan positron. Jadi singkatnya, radionuklida itu mengalami peluruhan dan memancarkan positron yang bergerak di dalam jaringan otak hingga sampai berinteraksi dengan elektron. PET ini dia menggunakan radioisotop dengan waktu paruh yang relatif lebih singkat. Misalnya pada 18F 110 dengan 68 GA 68 menit, kemudian dengan 11C 20 menit. Untuk senyawa ini nantinya didistribusikan di dalam tubuh dan dapat dilacak atau di tracer setelah diinjeksi di intravena, sehingga nanti dapat digunakan istilah PET tracer. Nah, kegunaan PET tracer ini sendiri itu bergantung kepada tipe dari tumor. Jadi dia tergantung dari tipe neoplasmanya. Untuk yang glioma itu biasanya menggunakan amino acid transport. Kemudian untuk yang meningioma itu adalah somatostatin receptor expression, sedangkan yang untuk CNS lymphoma itu dia dengan menggunakan glukosa metabolisme. Jadi masing-masing tumor itu menggunakan metabolik yang berbeda. Nah, kalau misalnya ini yang glukosa yang tadi digunakan pada limfoma, dia prinsipnya itu juga dia spesifik untuk glukosa dan terperangkap secara intraseluler karena proses fosforilasi. Jadi karena sel tumor itu dia menunjukkan peningkatan konsumsi glukosa, maka tumor itu dapat divisualisasi dengan peningkatan serapan dari FDG PET ini. Jadi dia secara spesifitas untuk diagnosis tumor dia sangat terbatas karena proses inflamasi seperti abses atau perubahan post radiasi itu juga menunjukkan peningkatan konsumsi glukosa, dan akibatnya dia tidak dapat dibedakan secara baik dari jaringan tumor. Kemudian penggunaan FDG ini juga terbatas pada limfoma saja dan jarang digunakan pada GBM.
Nah, sedangkan yang untuk yang amino acid tracer ini, nah ini yang sering digunakan pada GBM. Ini dia menggunakan sebenarnya bukan dari sintesis metabolisme proteinnya itu sendiri, tapi menggunakan L-amino acid transport system. Jadi berbeda dengan FDG tadi, asam amino ini dia memberikan kontras yang tinggi antara tumor dan jaringan otak yang sehat. Bahkan pada yang low grade seperti tumor oligodendroglioma juga menunjukkan kontras yang lebih tinggi. Ya, digunakan tracernya ada FFET, yang paling sering digunakan adalah 18 FFET, kemudian ada CMET dan FDOFA. Jadi yang paling sering digunakan yang nomor 1. Kenapa yang 11C ini juga jarang digunakan, karena ternyata waktu paruhnya itu hanya 20 menit, sementara yang FFET ini waktu paruhnya 110 menit, sehingga banyak digunakan jenis ini. Untuk aplikasinya bisa untuk mendiagnostik, di mana pada glioma itu didapatkan elevasi dari serapan tracer amino acid ini sendiri. Kemudian selain untuk diagnostik juga digunakan untuk tumor grading, kemudian juga untuk biopsi planning. Untuk biopsi ini dievaluasi pada dynamic 18 FFET ini dia bermanfaat untuk identifikasi daerah tumor yang paling agresif dalam suatu glioma, sehingga mudah untuk dilakukan biopsi. Kemudian untuk terapi planning, dia juga dapat mendeteksi suatu proses malignansi pada yang low grade glioma. Kemudian juga dapat mengakses treatment respon dari terapi, dan juga dia dapat menentukan prognostik. Nah, ini adalah contoh dari FDG PET, dan yang ini ada glukosa, yang ini adalah asam amino pada pasien-pasien dengan WHO. Ini contoh WHO grade 3 oligoastrocytoma. Sini menunjukkan adanya peningkatan dari uptake dari asam amino pada FPET yang warna orange. Kemudian somatostatin receptor PET ini spesifik untuk glioma, untuk meningioma, maaf, di mana pada meningioma ini terjadi peningkatan level dari somatostatin receptor expression, dan yang ini menunjukkan suatu high sensitivitas. Untuk markernya sendiri, untuk radiofarmatikalnya digunakan ada 3 jenis, namun di sini yang nomor 3 ya GA dotanok ini dia memiliki sensitivitas yang lebih tinggi untuk mendeteksi meningioma dibandingkan 2 lainnya. Nah, aplikasinya di sini dapat menentukan DD-nya, dapat mendeteksi adanya keterlibatan oseus, juga dapat mendeteksi adanya rekarensi pada meningioma, juga dapat menentukan prognostik dan predictive value, di mana di sini penurunan nilai ekspresi serapan dari GA dotat dan GA dotatok ini menunjukkan glioma yang tidak dapat dilakukan targeted radioterapi. Ini contohnya dari gambaran. Tampak di sini dari scan biasa mungkin tidak tampak adanya suatu normalitas, namun pada pemeriksaan PET ini didapatkan adanya suatu gambaran lesi di sini. Nah, ini kesimpulannya pada dasarnya untuk menentukan pemeriksaan apa yang kita lakukan, kita harus memahami dulu masing-masing dari pemeriksaan yang akan kita lakukan dan jenis tumor yang kita suspek itu apa. Nah, jadi nanti baru kita tentukan, misalnya ada kecurigaan dari massa diinteraksial, kita lihat dari MRI konvensionalnya itu apakah ada suatu lesi atau tidak. Jika tidak terdapat adanya lesi, mungkin bisa kita lanjutkan ke spektroskopi. Jika ada, kita lanjutkan dengan diffuse magnetic resonance imaging. Kemudian nanti di sini setelah dari flowchart ini kita bisa menentukan dari pemeriksaan masing-masing pemeriksaan advance MRI tersebut suatu proses low grade glioma atau suatu yang high grade, ataupun mungkin suatu kondisi-kondisi yang bukan menunjukkan suatu proses malignansi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon arahan dan bimbingan dari dokter dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Presentasinya bagus. Bisa saja ditunjukkan slide yang sebelum spektroskopi. 20 berapa tadi?
Spektroskopi dok. Sebelum 20. Nah ini loh yang enggak DCE ini, coba terangkan sekali lagi, saya nggak paham DCE itu maksudnya gimana? Ya, ya kalau di sini dikatakan kalau yang DCE dia hampir sama dengan DSC dokter, cuman bedanya adalah dia menggunakan base dari T1-nya sebagai base-nya. Kalau yang DSC tadi kan menggunakan T2, gambaran T2. Jadi di sini dia mengukur perubahan intensitasnya itu diukur pada saat dimasukkan kontras, itu bisa diukur sebelum, selama, dan setelah lewatnya agen kontras. Jadi bisa nanti memberikan ukuran kebocoran adanya zat kontras akibat adanya kebocoran disruption dari BBB-nya dapat diukur secara kuantitatif. Coba lihat hasil contoh gambarnya. Ini yang warna ungu dok. Oke, coba slide yang sebelumnya tadi yang ada bagannya pecah 2 tadi. Sebelumnya. Nah ini apa nih? Ini DCE ini ya? Ini DCE dok. Ini maksudnya gimana? Jadi karena perbedaan prinsipnya itu dia markernya juga berbeda dok. Kalau misalnya tadi yang DSC itu dia menggunakan marker. Kalau yang DSC kan dia menggunakan RCBV dokter, relative cerebral blood volume, sebagai yang diukurnya adalah, yang dikalkulasinya adalah RCBV, sedangkan kalau pada yang DCE itu dengan K-trans. Oke, contoh gambarnya aja langsung. Ini dok. CBV ya, ini CBV yang C itu kan regional blood flow. Ya, yang DSC yang diukur itu cerebral blood volume-nya dok. Ya, kalau DCE? DCE itu ini dia yang diukur di sini kontras ya. K-transnya dok. Coba lihat hasil gambarnya. Hasilnya gimana interpretasinya tuh lihatnya? Ini baru nih. Ini dok. Jadi ini yang DCE, yang B. Maaf, yang B adalah DSC. DSC ini itu. Yang DCE. Ya. Interpretasinya gimana tuh? Kalau K-transnya tinggi, lihatnya gimana dari gambar itu? Kalau di sini tidak sebenarnya memang di sini kalau digambarkan hampir sama dokter, yang kalau yang gambar orange ini menunjukkan volume CBV CBV yang elevasi. Kalau di sini menunjukkan ada gambar yang lebih gelap ini dokter. Kan ada 3 fase kan makanya itu. Nah, gambar ini menunjukkan fase yang gimana, yang diukur kan K-transnya tadi gimana bacanya? K-trans. Nah, interpretasinya ini. Baru nih saya baru baca yang ada DCE ini. Nanti pakai kontras kan untuk melihat. Kok bisa menilai prognosis segala tadi loh. Makanya aku kok gimana mekanisme interpretasinya. Ini bukan ngetes, saya tanya beneran ini. Dicari yang sini ya, karena ini bisa jadi bahan penelitian ini. Kita kan belum pernah pakai ini. Jadi saya baca detail lagi dok. Detailnya, ya jadi riset. Nah, kan kita punya MRI. Software ini ada nggak? Kalau ada, tadi manfaatnya coba mundur satu slide. Ini yang DCE. Setting higher grade tumor, setting higher K-trans. Nah, K-transnya mana, dari gambar atau dari angka? K-trans itu biasanya dia diukur juga dok, sama dengan CBV, ada nilainya dok. Cuman tadi saya nggak mencantumkan. Ada nilai koefisiennya dok. Ya dok. Kalau spektroskopi kan ada angka, ada grafiknya. Iya. Bisa melihat. Nah, K-trans ini lebih tinggi, lebih rendahnya itu angkanya gimana? Kalau dibilang kalau K-transnya tinggi, yaitu high grade. Sedangkan kalau K-transnya menurun,
setelah 24 jam setelah pemberian sediranib itu menunjukkan menurut bagus. Jadi kan harus ada pemberian barang lain nih. Sediranib ini apa? Ini dok, apa? Suatu untuk kemoradiasi dok, kemoradioterapi. Kemoradiasi. Jadi kan itu untuk menilai respon terhadap terapi. Terapi, iya. Misalnya kita ngasihnya dengan sediranib, kita ngasihnya misalnya terapi standar, nah itu bisa jadi bahan penelitian juga itu. Dicocokkan sama, misalnya ini dihubungkan dengan status SDH1-nya, itu bisa. Ya. Oke, terus mungkin ada pertanyaan dari panelis? Kita masih 7 menitan. Mau menanyakan untuk Safan. Ya, ini kan tadi kan disampaikan bahwasanya untuk pemberian dari bevacizumab itu kan tadi juga dapat mengakibatkan terjadinya pseudo progression ya. Nah, itu apakah pseudo progression yang terjadi pada pemberian bevacizumab itu hampir sama dengan pemberian pada temozolomid? Ini tuh. Nomor berapa? Gimana dok? Slide nomor berapa? Ada nggak di slide-nya? Tadi pas awal tadi bevacizumab. Nah, ini. Ya, pseudo respon. Pseudo respon atau pseudo progression? Pertanyaannya. Tadi pseudo progression dok. Ini tadi kan disebutkan ada pseudo progression pada pemberian dari bevacizumab. Apa bedanya pseudo progression sama pseudo respon? Mungkin di sini lebih tepatnya pseudo respon dok. Ya, misalnya judul semua atasnya pseudo progression. Iya. Iya, ini pseudo respon dok, maaf dok. Itu bukan pseudo progression. Nggak salah nanti waktu dikumpulin slide-nya. Apa artinya pseudo respon dulu? Definisinya apa? Pseudo respon di sini, jadi kan di sini kita lihat ada gambar, kalau dibandingkan antara gambar AB dan CD, ini kan dengan pasien yang sama. Yang pertama adalah sebelum dilakukan treatment, dan yang CD di sini diberikan setelah 4 bulan setelah pemberian bevacizumab. Jadi kalau pada di sini yang dinilai adalah kontras enhance-nya, di mana pada yang AB di sini tampak jelas kontras enhance-nya, yang menunjukkan tadi yang dibahas adalah kontras enhance menunjukkan suatu proses malignansi atau progresivitas dari tumor itu sendiri. Nah, ternyata pada yang C dan D ini dia menunjukkan proses yang tampak lebih tereduksi kontras enhance-nya secara signifikan. Hal ini karena pengaruh dari respon obat itu sendiri yang dapat memperbaiki dari blood-brain barrier-nya, sehingga tampak di sini sebenarnya tumornya juga masih sebelumnya mungkin masih sama dengan yang AB, namun kontras enhance-nya itu tidak sama karena BBB-nya itu sudah terperbaiki, dokter. Ini seperti itu. Jadi artinya sebenarnya nggak ada respon ya. Terlihat ada respon tapi nggak respon sebenarnya. Iya. Itu respon. Nah, pertanyaannya Dirga tadi apa? Oh, itu dok. Tadi kan makanya tadi ingin konfirmasi dok, karena tadi disampaikan kan terdapat pada pemberian bevacizumab itu dia terdapat pseudo progression dok. Padahal tadi yang disampaikan sebelumnya pseudo respon. Padahal kalau pseudo progression itu kan dia tampak adanya progresivitas dari tumor dengan pemberian terapi, padahal itu sebenarnya tidak dok. Jadi agak kebalikan dengan pseudo respon. Oke. Ada lagi? Dokter Anom mungkin mau nambahin, Dokter Anom. Ya dok, malam dok. Silakan, Dokter Anom. Ya sebenarnya ini, halo. Halo ya, silakan. Ya bagus sekali dok. Selama ini kita kan cuman T1 kontras, T2 jarang, bahkan spektroskopi pun jarang dikerjakan kalau nggak diminta dok. Nah ini yang halo. Ya silakan, ya, dok. Silakan dok. Jelas ya suaranya dok ya?
Jelas Dok. Dok? Dok. Ya mungkin nanya sedikit aja yang di bagian ADC mungkin ya, yang belum ditanyakan sama Dokter Hadian. Itu kan ADC itu ada yang normal, normalnya 0,75 tadi kalau nggak salah tulisannya. Tapi kenapa kok yang tumor grade rendah itu kok cenderung tinggi, tapi kalau yang grade tinggi cenderung lebih rendah daripada yang normal, itu gimana penjelasannya? Harusnya kan kalau ada kelainan dia semakin rendah, yang malignan semakin rendah lagi. Jadi ADC ini kan suatu nilai koefisien yang pada pemeriksaan diffuse atau pada pemeriksaan DWI image, di mana dia mengukur dari pergerakan dari molekul air. Jadi nilai dari pergerakan tersebut, nilai laju dari difusinya itu diukur dalam bentuk suatu nilai koefisien yang ADC, disebut dengan ADC. Dengan ADC ini kita bisa mengetahui tingkat laju dari difusi, namun di sini nilainya gini, maksudnya nilai ADC yang rendah itu menunjukkan tingkat high selularitas dari tumor itu sendiri. Yang kita tahu bahwa sebenarnya nilai ADC ini sendiri tidak bisa dijadikan acuan sebenarnya. Kenapa? Karena nilai ADC itu dalam suatu tumor itu sendiri tidak hanya sel tumor yang diukur, tapi di sana juga ada campuran dari sel-sel nekrotik, misalnya ada sel edem, kemudian ada campuran-campuran sel tumor lainnya, sehingga di sini dikatakan tidak menjadi suatu nilai yang dapat dijadikan acuan, namun bisa untuk dijadikan pemberi informasi saja, Dokter. Pertanyaan Dokter Anam apa? Coba diulangi pertanyaannya tadi. Cuma tadi pertanyaan beliau kan nilai ADC yang tinggi itu menunjukkan suatu lower grade, sementara nilai ADC yang rendah itu menunjukkan suatu yang high grade. Sementara untuk yang normal, jaringan normal otak yang gray matter tadi menunjukkan nilai ADC yang rendah. Tinggi mestinya ya. Nah, ini juga mungkin terkait tadi mungkin dokter, karena ya dok. Ya. Halo Dok. Ya silakan. Ya, ini kan di sini dikatakan kalau ADC semakin rendah berarti tingkat selularitasnya semakin tinggi kan, makanya yang malignan dia semakin rendah toh. Iya dok. Nah, ini yang normal 0,75. Ya. Sementara pada yang terjadi kelainan, kenapa yang grade-nya rendah itu bisa di atas yang normal gitu loh. Ya. Itu bagaimana penjelasannya? Ya, mungkin berkaitan dengan ini dok, karena kan ADC ini kan dia kan mengukur laju gerak difusi tadi dok. Jadi kalau pada normal weight meter itu juga pada white matter atau pada gray matter itu terjadi gerakan difusinya yang rendah sehingga menghasilkan ADC yang rendah juga, dok. Hitungnya ADC pakai kontras nggak? Aku lupa kamu. Sini menggunakan kontras, dokter. Karena respon kontras itu berbeda antara jaringan normal dan jaringan, kan dia rasio antara apa dan apa. Coba lihat lagi. Bandingkannya itu mungkin bandingkannya itu per regionnya itu, bukan dibandingkan dengan otot. Iya, rasanya begitu ya. Jadi ya, dibandingkan di antara yang kelainan itu dok ya. Iya. Untuk spot yang paling aktif. Sepertinya gitu, nanti baca lagi lah. ya aku juga mau mengira-ngira ini. Karena green itu kan 1,1, kalau yang red lebih tinggi 1,35. Tapi kalau dibandingkan dengan weight and gray itu 0,76, lebih rendah lagi, tapi nggak bisa masuk hitungan. Karena dia kelihatan membandingkannya di area sama-sama abnormalnya itu. Iya dok. Katanya gitu mungkin. Ya, sip. Ya, mungkin ya, nanti kita bahas lagi. Tapi ini bagus bahwa kita hati-hati lihat angkanya, nggak bisa absolut gitu. Dok, ini untuk di Surabaya sendiri sampai sejauh ini yang dikerjakan terakhir kan paling cuma sampai spektroskopi paling dok. Untuk yang sisanya mungkin softwarenya belum ada, bagaimana dok ya? ADC ini ada, cuma ilmu kita nggak nyampe karena kita anggap nggak begitu penting juga.
Dasar kan lihat enhance-nya sama lihat T2 flare-nya itu ngambilnya. Kan Iya, itu juga sama ini. Coba lihat, yang hijau itu kan correlate sama yang enhance. Jadi kan targetnya ngambil yang enhance. Mungkin itu penting nanti kalau kita dapat low grade ya. Nggak jelas mana yang lebih meningkat, itu nanti bermanfaat. Ya, yang Saya low mau grade ya lihat- membantu. Kalau yang high grade mah udah kelihatan dok ya. Apanya? Kalau yang high grade biasanya dari nggak perlu yang terlalu Ya. ya spesifik, ini pasti lebih memastikan lagi, tapi nggak terlalu kelihatan. Maksudnya yang lebih banyak membantu yang low grade dengan yang begini ini. Mungkin Bang. Saya mau komen untuk yang ini, yang apa tadi namanya PET scan. Coba lihat grafiknya. PET scan ini kan komen terakhir belum terakhir. Jadi saya pernah pakai PET scan untuk mendeteksi IBM yang resitif. Dan saya melakukan kesalahan yang baru saya sadari sekarang. Coba bukan yang tabel. Kita lihat, kita kalau ngirim PET scan, sering kita tidak perhatian bahwa radio isotopnya itu macam-macam. Yang sering paling populer itu glukosa. Jadi FDG itu yang paling sering diminta. Jadi pada saat itu saya minta PET scan dengan pakai FDG. Pantesan kelihatan normal, karena saya harusnya kalau untuk glioma itu pakai FET atau DOPA atau metionin. Ya, jadi nanti kalian kalau minta PET scan itu sesuaikan dengan patologi dari tumor yang ingin kita cari. Yang jelas misalnya metastase, kita mau deteksi metastase jangan minta glukosa berarti. Jangan minta FDG, tapi minta metionin atau yang lebih sering tadi apa satunya tadi FET ya. FET dok. FET itu singkatannya apa ya? FET itu. Dokter Anom. Ya, Dok. Anom ada tadi. Ya dok. Anom coba cek di itu, bukan maju lagi. Cek di mana yang ada PET scan itu di Jakarta itu. Ya. Itu dia Oh, punya di pilihan isotopnya. Pastinya Oh, iya, kalau untuk glioma itu kan pakai FET atau MET ini, fluoroetil, L-tirosin atau metionin. Metionin ini agak susah karena waktu paruhnya pendek, jadi dia siklotronnya kadang rugi kalau dibuat banyak. Katanya lebih tersedia FET. Nah, FET itu ada nggak di Jakarta? Karena yang banyak itu glukosa. Mundur lagi, yang grafik tadi. Nah, grafik ini yang penting. Jadi kalau kita mau screening glioma, jangan pakai glukosa, tapi harus pakai metabolik. Yang dicek itu adalah transport asam aminonya, bukan metabolisme glukosanya. Karena metabolisme glukosa bisa tampak normal. Saya sudah pernah beberapa kali saya PET scan, saya mintanya glukosa. Salahnya saya di situ. Nah, kelihatan normal, tapi diulang berapa minggu kemudian residif. Jadi mungkin kalau itu glioma kita mintanya PET atau metionin itu. Cuma ada nggak di Jakarta? Yang di MRCC sama di satu lagi itu. gading fluid dok, satu lagi. Ya, gading fluid. Dia sediaannya apa aja? Coba dicarikan info ya. Boleh dok, nanti saya carikan. Ya. Ada nggak ini? Coba nanti kan ada slide-nya kan tak share kan, itu ada. Nanti coba dilihat dia punya apa aja. F-DOPA itu ada juga. Jadi intinya ada amino acid transport, ada glukosa metabolisme, sama somatostatin. Somatostatin spesifik untuk meningioma. Ya, mungkin itu komen saya dari saya terakhir. Dokter Joni mungkin ada closing dok sebelum saya tutup. Iya, dastur. Iya dok. Ya. Ada enggak literatur itu yang bisa mengkonfirmasi berapa sih spesifisitasnya masing-masing pemeriksaan ini, compare sama imunohistokimia atau sama PA-nya? Mungkin kalau yang mengkomparasi masing-masing pemeriksaan. Ya, pemeriksaan ini dengan hasil patologi anatomi atau imunohistokimianya atau sensitivitas dan spesifisitas dibandingkan gold standard atau metode yang lebih valid, mungkin maksudnya itu. Kalau yang saya baca dari buku ini dok, memang di sana antar satu pemeriksaan dengan pemeriksaan yang lain memang tidak dihubungkan dokter. Tapi kalau di beberapa saya cari informasi di jurnal memang ada dokter, misalnya pemeriksaan, tapi untuk satu jenis pemeriksaan dok, misalnya spektroskopis terhadap glioma misalnya, itu satu diagnostik. Di sana ada dijelaskan
spesifitasnya gimana, tapi dia tidak membandingkan misalnya untuk yang oligodendroglioma untuk jenis-jenis tumor yang lain kayak gitu belum pernah Dok saya baca, Dok. Ini menarik kalau bisa cari apa namanya jurnal-jurnal riset-riset bisa untuk meta-analisis. Jadi kan tadi teori-teorinya banyak, tapi implementasinya apakah memang betul? Iya kan? Iya. Bisa dianu itu. Itu penting supaya kita bisa tahu, oh kira-kira spesifisitinya tak gini untuk pemeriksaan ini penting. Supaya tidak wasting. Nah, MRI makin canggih nih. Yang 5 Tesla sudah ada, 7 Tesla ada. Aksesorisnya makin canggih. Karena kalau kita tidak tahu spesifisitasnya, nanti minta semuanya padahal tidak ngerti. Ya Dok, saya rasa cukup Dok. Mungkin ada senior lain yang belum saya beri kesempatan bicara. Dr. Anom ya, katanya bergabung. Oke, ada Dr. Doni, sorry. Terima kasih Dok. Ini baru ikut setengah jam terakhir, jadi saya ikut aja Dok. Oke, Maaf Dok. ya. Nanti ada rekamannya bisa dilihat di YouTube. Iya Dok, saya main dengerin. Menarik sekali, maaf Dok. Oke, sama-sama. Masih Dok. Oke. Terima kasih rekan-rekan telah bergabung. Waktunya sudah lewat dari yang kita tetapkan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.